Bab 11 bagian 3, penemuan proses otomatis. Di bagian ini, kita melihat lebih detail dari semua pekerjaan penemuan proses otomatis. Kita telah membahas bahwa input untuk automatic process discovery adalah event log. Seperti yang Anda lihat di sini, ada ID kasus sebagai kolom di sisi kiri. Kita catat ulang nama task pada kolom berikutnya, lalu ada juga cap waktu atau timestamp. Objektif Automatic Process Discovery adalah mencari model proses yang paling mendeskripsikan event log dalam cara yang diagramatik. Mari pertama kita highlight proses mining yang tidak hanya latihan teoritis. Ada banyak tool proses mining komersial yang bisa dibedakan menjadi 4 kelompok yang kita bisa lihat di sini. Ada tools proses mining yang open source seperti Apromore dan Prom. Ada yang lightweight seperti Disco yang mendukung proyek analisis proses, dan ada yang mid-range yang menyediakan fungsionalitas yang lebih rumit, termasuk di dalamnya Minit, MyInvenio, QPR Process Analyzer, Signavio Process Intelligence, Soteriologic Discovery Analysis, Lana Labs, dan yang lain. Lalu ada tools heavyweight yang terintegrasi dengan keseluruhan infrastruktur informasi perusahaan. Contohnya dengan mengintegrasi ERP systems. Tools ini termasuk ARIS Process Performance Manager, Celonis Process Mining, Perceptive Process Mining atau Lexmark, dan Interstage Process Discovery dari Fujitsu. Salah satu tools yang merupakan hasil riset dari Profesor Marcelo La Rosa dan Profesor Marlon Dumas adalah Apromore. Ini adalah tools yang sebagian besar dikembangkan di Queensland University of Technology Brisbane dan kemudian dilanjutkan di University of Tartu dan University of Melbourne. Pada Apromore, kita dapat menyimpan berbagai model dan event log yang berbeda-beda. Apromore nanti akan menyediakan representasi visual dari event log ini dalam konteks BPMN proses model. Apromore juga mendukung beberapa teknik untuk mengidentifikasi subproses dalam event log kita. Ia menyediakan conformance checking dan mengidentifikasi bagian proses di mana event log berbeda dari predefined proses model yang sebenarnya. Tool populer lainnya adalah Fluxicon Disco. Pada Disco, kita menjalankan event log dan mendapatkan overview dari hal tersebut. Dengan yang statistik berbeda-beda, kita bisa melihat di sini apa yang telah terplotkan, dan dalam kasus ini, durasi serta berapa jumlah kasus yang jatuh ke dalam jangka waktu tertentu. Setiap kasus ini kita dapat melakukan inspeksi kapan mereka mulai dan terselesaikan, berapa lama waktu mereka. Dengan data ini, Fluxicon menghasilkan grafik langsung seperti yang bisa kalian lihat di sini. Ini memberikan visual overview untuk proses. Tak hanya dalam konteks apa aktivitas di sequence mereka, tapi juga dalam konteks frekuensi aktivitas ini dan path di antara mereka. Ini sangat membantu untuk proses analis mendapatkan overview proses. Proses maps atau dikenal juga dengan DFG, Directly Follow Graphs. Follower graph secara intensif digunakan untuk proses mining. Proses map atau Directly Follow Graphs event log adalah graf di mana aktivitas direpresentasikan oleh satu node dan arcs diambil dari aktivitas A pada aktivitas B. Jika kita telah mengobservasi event log bahwa B datang setelah A dalam paling tidak salah satu trace. Arcs pada Directly Follow Graphs bisa dianotasikan dengan butiran informasi yang dapat kita perlihatkan seberapa sering kita telah lewati dari A ke B. Kita bisa melihat sepenuhnya atau secara relatif.
Kita juga bisa menunjukkan berapa lama waktu yang telah terambil. Bagaimana kita bisa membuat directly follow graph? Ini adalah sebuah contoh sederhana. Anggaplah kita memiliki sebuah event log sebagai masukan. Pada event log ini kita menemukan urutan A, B, C, D sebanyak 3 kali. Lalu urutan A, C, B, D sebanyak 2 kali. Dan urutan A, E, D sebanyak 1 kali. Kita sekarang bisa selangkah demi selangkah membuat directly follow graph dengan memperhatikan event log dan pasangan kejadian yang saling mengikuti. Kita mulai dengan urutan pertama A, B, C, D. Urutan kejadian berurutan pertama adalah A diikuti dengan B. Ini digambarkan ke dalam directly follow graph seperti ini. Kita tambahkan A dan B serta penghubung di antara keduanya. Kita juga catat bahwa ini ditemukan sebanyak 3 kali. Kita teruskan dengan melihat urutan kejadian selanjutnya. Pasangan berikutnya adalah B diikuti dengan C. Kita sekarang tambahkan C dalam directly follow graph dan beri catatan 3 di tanda panahnya. Pasangan terakhir dalam urutan pertama adalah C diikuti dengan D. Ini membawa tambahan node 3 pada grafik dan panah dari C ke D dengan angka 3 ditaruh di panah tersebut. Jika kita teruskan dengan prosedur tersebut untuk setiap urutan yang kita temui dalam event log, kita akan mendapatkan grafik seperti ini. Kita lihat bahwa setiap panah yang menghubungkan dua kejadian menunjukkan pasangan kejadian berurutan yang kita lihat paling tidak 1 kali pada urutan event log. Ini adalah prosedur yang diikuti oleh banyak tools proses mining untuk menghasilkan representasi visual dari catatan kejadian. Daripada menunjukkan seberapa sering kita melihat urutan tertentu, kita juga dapat membayangkan rata-rata durasi yang ditunjukkan pada panah-panah ini. Dalam praktek, jumlah event dari event log tertentu bisa sangat besar, dan lebih besar lagi pasangan konsekutif aktivitas yang kita observasi. Untuk dapat menghadapi kompleksitas event log di dunia nyata, kita mempunyai 2 opsi. Yang pertama adalah dengan melakukan abstraksi proses, di mana kita hanya menunjukkan aktivitas yang paling sering atau panah yang paling sering. Yang kedua, kita dapat melakukan filter pada trace atau sequence dari event log. Contohnya dengan menghapus urutan yang memenuhi kondisi tertentu atau yang melanggar kondisi tertentu. Kebutuhan untuk filtering dan abstraction ditekankan pada contoh ini. Kita bisa lihat di sini ada sebuah proses map event log dari proses bisnis asli. Kita lihat model ini sangat kompleks. Ini bukanlah masalah tool yang menunjukkan proses, tapi adalah kompleksitas tersembunyi yang ada di dalam event log. Di dalam kasus ini, tool yang digunakan adalah Celonis. Celonis menyediakan berbagai macam filtering dan abstraction. Dengan ini, kita ingin sampai pada model yang lebih siap dan dapat dimengerti. Model proses kompleks yang kita lihat di sini juga kadang-kadang disebut sebagai spaghetti model karena banyaknya crossing lines. Bila kita sekarang mengaplikasikan beberapa abstraction dan filtering yang bermakna pada proses ini, Anda mungkin terkejut bagaimana mudahnya proses ini dapat dimengerti. Di sini kita telah mengurangkan angka nodes dari 100% menjadi 90%. Di sini sekarang kita menggunakan 98% arc dan bukan 100%. Sekarang kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik untuk proses ini. Proses dimulai dengan create application dan aplikasi ini diserahkan dan diobservasi event handle lead sampai kita
pada poin yang bernama Complete Application. Status Complete Application diasosiasikan dengan 3 loop yang berbeda. Loop pertama adalah dari Complete Application ke Complete Application lagi. Berarti revisi tertentu telah dilakukan pada aplikasi ini. Ada juga loop Long Concept yang merevisi konsep, dan ada juga loop ke atas menuju Accept Create Over Created dan Send Mail dan Online. Dari Complete Application Status, kita bisa lanjut menuju sisi kanan bawah diagram ini. Call After Others dan Validate Application. Untuk Validate Application Status, kita observasi banyak cara untuk melanjutkannya, antara menuju acceptance atau kita validasi menuju returning atau mempunyai incomplete files, bahkan cancellation. Karena filtering dan abstractions, kita sekarang mempunyai model proses dan domain yang bisa dipahami oleh baik proses analis maupun domain expert. Kriteria yang berbeda bisa diaplikasikan untuk filtering. Peraturan filtering bisa terkait event. Contohnya, bila mereka memenuhi kondisi tertentu atau ketika trace memenuhi kondisi tertentu. Mereka juga bisa berkaitan dengan performance ranges atau untuk mengobservasi sequence tertentu oleh pasangan event atau menurut endpoint tertentu. Ada bermacam-macam pendekatan proses mining yang membuat model yang lebih rumit daripada directly follow graph yang baru kita lihat. Kita akan melihat pada 4 teknik proses mining yang berbeda yang bisa digunakan untuk membuat model proses BPMN. Pertama, ada alpha miner yang simple tapi tidak terlalu robust atau kokoh. Ada juga heuristic miner yang berganti dari directly follow graph yang telah kita lihat menuju BPMN model. Lalu ada inductive miner yang mencoba membuat struktur blok, dan miner terstruktur atau structured miner yang mencoba untuk memaksimalkan block structure. Mari kita mulai dengan alpha miner. Ide dasarnya adalah kita mengidentifikasi relasi urutan dalam event log kita. Langkah pertama adalah untuk mengidentifikasi directly follow relationship yang telah kita observasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi semua directly followed relation dalam event log kita. Bila A diikuti oleh B, kita gunakan tanda lebih besar dari matematika untuk merepresentasikan berarti A diikuti oleh B. Daftar directly followed relation ini kemudian digunakan sebagai pedoman untuk menentukan hubungan yang lebih kompleks. Pasangan aktivitas seperti A dan B disebut causally related bila kita telah mengobservasi bahwa A diikuti B, tapi tidak pernah B diikuti oleh A. Kita menyebut dua aktivitas sebagai paralel bila kita telah observasi dan dalam kasus ini B diikuti oleh C dan C diikuti oleh B. Dan pasangan aktivitas yang kita tidak pernah lihat successor relation satu sama lainnya ada di dalam unrelated kategori atau eksklusif. Dengan bantuan relasi yang lebih kompleks ini, kita membangun footprint matrix. Mari kita lihat lagi log file yang kita gunakan pada contoh directly follow graph sebelumnya. Di sini, log tersebut ditulis dengan notasi matematis. Ada sequence ABCD yang diobservasi 3 kali, sequence ACBD diobservasi 2 kali, dan sequence AED diobservasi sekali.
Kita bisa mengidentifikasi relasi berikut dari eksekusi sequences dalam event log tersebut. Pada baris pertama, directly follow relationship, penting di mana kita sudah representasikan pada directly follow graph. Banyak dari mereka juga kausal, tapi ada pengecualian. Ada B diikuti dengan C, dan C diikuti oleh B yang membuatnya parallel relationship antara dua aktivitas. Pasangan aktivitas lain juga dalam exclusiveness atau tidak berhubungan atau unrelated. Sekarang kita bisa menuliskan semua hubungan kompleks dalam konteks footprints matrix. Ini seperti informasi yang sama yang kita lihat pada slide sebelumnya. Alasan untuk menaruhnya dalam matriks ini adalah untuk membantu meneruskan dengan alpha algorithms. Algoritma alpha sekarang mencoba untuk mengidentifikasi pola yang berbeda dari hubungan atau relationship. Tiap pola ini bertujuan untuk diterjemahkan ke dalam bagian model BPMN. Ide besarnya adalah ketika kita mengobservasi bahwa A casually leads to B atau A secara kausal menghasilkan B, dan kita representasikan ini pada BPMN model dengan dua aktivitas yang disebut A dan B dan arc yang menunjukkan dari A ke B. Tapi bagaimana dengan gateway? Untuk mengidentifikasi struktur gateway, kita harus melihat paling tidak tiga relationship dengan kombinasi. Untuk XOR atau pola split, kita membutuhkan untuk mengidentifikasi hubungan antara A, B, dan C dalam cara di mana A causally leads to B, A juga causally leads to C, dan BC tidak berhubungan. Sesuai dengan itu, apabila ada gateway atau join, berarti terjadi pola di mana B causally leads to D dan C causally leads to D, dan B dan C tidak berhubungan. Mungkin juga ada kejadian bahwa tiga hubungan ini merupakan jenis seperti yang ditunjukkan di sini, di mana A casually leads to B dan A casually leads to C, di mana B dan C adalah paralel. Sesuai dengan itu, apabila B menuju D dan C menuju D, di mana B dan C adalah paralel satu dengan yang lain, hal ini adalah pola yang sesuai dengan AND join. Alpha algorithm sekarang berprogres melalui footprint matrix dan mengidentifikasi berbagai macam pola kompleks, dan dengan pola-pola ini, ia mengkombinasikan mereka menjadi model proses BPMN. Sayang sekali, alpha algorithm juga memiliki keterbatasan. Alpha algorithm membutuhkan semua traces yang memungkinkan dapat kita lihat di dalam event log. Ia juga memiliki tantangan teknis yang mengulangi beberapa perilaku tertentu yang tidak bisa direpresentasikan langsung dalam cara yang benar. Ini adalah kasus untuk self loop yang mana ketika kita observasi ada aktivitas yang berulang di dalam sequence, atau untuk loop pendek, ini berarti ketika aktivitas A diikuti oleh B dan B juga diikuti oleh A. Sekarang, mari kita lihat heuristic minor. Perbedaan penting antara alpha algorithm dengan heuristic minor adalah heuristic minor mempertimbangkan frekuensi munculnya kejadian ke dalam algoritmanya. Ini berarti kita melihat transition matrix. Transition matrix menangkap frekuensi seberapa sering kita melihat satu event ke event lainnya. Coba kita lihat matriks di bawah ini. Kita bisa membaca bahwa dari A ke B, kita mengobservasi 11 instances yang berbeda di mana ia terjadi.
Dan memang kita punya 10 kali sequence ABCE dan kita punya satu tambahan sequence ABE. Dengan demikian, maka total A ke B adalah 11. Dan dalam matriks itu ditunjukkan pada baris pertama, di mana kolom A ke kolom B diberi angka 11. Berdasarkan transition matrix, kita sekarang dapat mengkalkulasikan dependency relationship. Ini adalah pengukuran seberapa kuat hubungan antara aktivitas A dan B. B adalah satu arah spesifik. Kita lihat formula dari A ke B adalah sebagai berikut. Ini merupakan angka jumlah A diikuti B dikurangi jumlah berapa kali B diikuti A, dibagi oleh jumlah berapa kali A diikuti B, ditambah jumlah berapa kali B diikuti A, dan ditambahkan 1 untuk menghindari subdivided oleh angka 0. Jika A dan B adalah aktivitas yang sama, dan ini adalah diagonal matriks, kita harus mempertimbangkan pembagian A diikuti oleh A, kemudian A diikuti oleh A ditambah 1. Sekarang apa yang bisa terjadi? Bayangkan kita mengobservasi 10 kali di mana A diikuti B, tapi B tidak pernah diikuti A. Nilai untuk formula nanti akan 10 dikurangi 0 dibagi 10 ditambah 0 ditambah 1. Ini membuat 10 dibagi 11. Dan ini adalah indikasi kuat arah dari A ke B lebih kuat. Ini berarti apabila kita mengambil hal ini sebagai atau perhitungan ini sebagai indikasi untuk probabilistic consideration, kita lebih memilih menggambar A dari A ke B daripada B ke A. Berdasarkan formula ini, kita bisa menghitung untuk tiap pasangan aktivitas dependensi macam apa yang terasosiasikan di dalam rentang min 1 sampai plus 1. Jika Anda melihat pada akhirnya, matriks ini adalah matriks diagonal. Misalnya Anda melihat nilai dari A ke B, nilainya 0,92, maka Anda melihat nilai B ke A minus 92. Ini adalah properti dari matriks ini. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan dengan nilai-nilai ini? Nah, nilai-nilai ini bisa kita pakai untuk filtering. Ketika menggambarkan grafik, kita mungkin tidak terlalu tertarik pada nilai negatif. Untuk filtering dan abstraction, kita bisa menggunakan threshold atau batasan untuk hubungan yang dapat kita masukkan dalam visual representation. Misalnya saja, kita hanya ingin melihat visual representation dari hubungan aktivitas yang lebih dari 90. Itu bisa kita pakai nilai yang kita peroleh di sini. Kita bisa melihat hasil dari model dari event log yang kita miliki. Nilai-nilainya sudah tertulis. Bila Anda lihat dengan teliti, Anda mungkin akan menyadari bahwa kita juga mempunyai sel berisi nilai 0,8. Contohnya, filtering telah teraplikasikan sehingga koneksi ini tidak diperlihatkan. Dengan cara ini, diagram yang Anda lihat adalah abstraksi dari event log. Dengan melakukan filtering dan abstraction, memberikan kebebasan untuk analis proses melakukan eksplorasi pada event log. Tapi sebenarnya bagaimana kita melakukan ini secara lebih sistematis? Ada 4 kriteria berbeda yang terasosiasikan dengan automatic process discovery. Pada kasus yang paling baik adalah ketika kita menginginkan model proses yang diproduksi oleh teknik penemuan otomatis untuk mempunyai ukuran minimal dan kompleksitas struktural yang terbatas. Kita juga berharap bahwa model proses itu tepat. Tepat di sini berarti ia tidak melibatkan perilaku ekstra yang tidak kita observasi dalam log. Kita juga menginginkan proses model untuk fit pada event log, yang berarti hal tersebut harus menangkap semua perilaku yang kita observasi di dalam log. Tetapi kita tetap ingin model proses untuk bisa melakukan generalisasi. Salah satu cara
melakukan generalisasi adalah kita mengobservasi urutan-urutan yang sering muncul dalam event log. Secara potensial, ini bisa terpetakan pada loop di dalam model proses. Jadi, apa yang bisa menjadi masalah di sini? Ada beberapa hal sebetulnya. Yang pertama adalah kalau kita memiliki model proses yang mempunyai lebih banyak perilaku dari apa yang telah kita observasi pada log, maka kita menyebut ini sebagai model yang imprecise atau tidak tepat. Sebaliknya, jika ada lebih banyak perilaku pada log daripada apa yang dapat ditunjukkan pada model, maka berarti modelnya kurang sesuai atau tidak fit. Kemudian, apabila ada perilaku yang mungkin menurut proses dunia aslinya dapat terjadi, tapi tidak direpresentasikan pada model, kita menyebutnya lack of generalization. Generalisasi adalah hal yang paling sulit karena kita membuat model proses berdasarkan observasi dari log. Log tidak mengatakan pada kita apa yang mungkin tidak disimpan di dalamnya. Dengan mempertimbangkan presisi dan fitness tertentu, maka kita dapat melakukan fine-tuning pada algoritma automated process discovery. Contoh berikut ini dapat memberikan kita gambaran tentang berbagai algoritma proses mining yang dapat memberikan output yang berbeda-beda. Di sini kita lihat model proses yang diproduksi oleh inductive miner. Prinsip kuncinya adalah untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin structural behavioral parts atau kelompok-kelompok behavior terstruktur. Dalam cara ini, inductive miner telah mengidentifikasi 3 tahapan dalam proses. Pada bagian yang pertama direpresentasikan dengan blok XOR yang melakukan looping aktivitas A, B, C, D, dan E. Kemudian ada blok yang kedua di mana pilihan harus dilakukan antara F, G, H, dan I. Terakhir, ada aktivitas J. Sekarang, untuk event log yang sama, mari kita lihat algoritma yang berbeda. Di sini kita menggunakan structured miner. Structured miner bisa menambahkan struktur yang tadinya kita lihat di inductive miner hanya satu blok XOR di sebelah kiri dari model, sementara structured miner menemukan substructure. Ternyata ada pilihan antara A dan B. Bila B diambil, kita melanjutkan pada C. Tetapi bila A diambil, kita harus memilih antara D dan C atau E. Perlu dicatat bahwa structured miner menunjukkan C 2 kali di dalam model proses untuk membuatnya lebih terstruktur. Dengan cara ini, algoritma proses mining yang berbeda mempertimbangkan trade-off yang berbeda agar dapat menghasilkan representasi proses yang mendasari log tersebut dengan baik.